Nah ini kan di zaman perkuliahan hingga 1990 Pak ya. Nah di tahun 1989 informasinya nih, kita dapat informasi juga seorang Bambang Brojonegoro juga menjadi dekan. Nah ini ceritanya gimana sih kok bukan 89? Selama perkuliahan lah ya, setelah perkuliahan maksudnya? Oh enggak, kalau dekan itu di tahun 2005, 2005 sampai 2009. Tapi memang di bidangnya ekonomi juga ya Pak ya? Fakultas ekonomi. Nah mungkin yang saya lupa tadi di mahasiswa itu salah satu yang mungkin pencapaian bagi saya, pencapaian terbaik saya sebagai mahasiswa itu adalah tahun 89 ya, ketika saya terpilih sebagai, dulu namanya mahasiswa teladan, tapi waktu zaman saya namanya menjadi mahasiswa berprestasi sampai hari UI ini. ya? Mahasiswa berprestasi sampai saat ini masih? Ya. Oh baik. Mahasiswa berprestasi UI tahun 1989. Jadi itu mulai dari FE dulu. Di FE ada kompetisi, saya kebetulan juara satunya. Kemudian bertanding dengan fakultas-fakultas lain. Kompetisi dalam bidang hukum, ya umum. Artinya pertama dilihat dulu dari tingkat aktivitasnya. Makanya saya beruntung menjadi aktif waktu universitas karena itu yang membuat saya jadi kandidat mahasiswa teladan ya, atau mahasiswa berprestasi. IPK berpengaruh ya. Dan kemudian yang ketiga ada semacam ujian, bukan ujian lah, semacam uji kompetensi lah. Kalau sekarang istilahnya ini hearing lah ya. Hearing dengan jurinya ya, dan dengan jurinya. Nah, di situ kita menang karena membuat paper dan berusaha mempertahankan paper tersebut. Dan karena itu ekonomi. Saya mewakili UI, mewakili FE, menang di UI. Setelah di UI ikut waktu itu pertemuan mahasiswa teladan seluruh Indonesia di Asrama Haji Cempaka Putih, dan itu juga kali pertama saya ya untuk hadir di 17 Agustus di Istana ya, tahun 89 itu. Dan itu kesempatan yang langka sebenarnya Pak ya? Langka karena ya yang ikut hanya yang kelompok teladan nih. Teladan waktu itu lengkap, ada mahasiswa teladan, ada lurah teladan, ada dokter teladan. Semua teladan dikumpulkan di situ. Dulu langka, kalau sekarang udah sering ya kalau ke Istana Pak ya? Iya, sekarang ya. Dan menarik itu tadi, itu adalah pertama saya ke Istana. Kedua kalinya untuk hari 17 Agustus itu baru ketika jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi jaraknya cukup jauh sekali gitu loh. Jaraknya jauh sekali, jadi ya habis itu ya ketika menteri setiap tahun. Gitu. Baik. Nah ini kalau kita tadi udah ngomongin dari SD hingga S1 nih Pak. Kenapa nggak tertarik melanjutkan S2 dan S3 di Indonesia? Karena waktu itu memang ya aspirasinya kita ingin ambil S2 dan S3 di universitas yang kita anggap salah satu yang terbaik di dunia. Dan kedua memang beasiswa ke luar negeri itu ada pada waktu itu untuk pengajar ya. Pengajar di UI maupun pengajar universitas di Indonesia. Sehingga saya mencoba mendapatkan beasiswa itu dan dapat beasiswanya dan kemudian melanjutkan di University of Illinois tadi ya. Karena memang begini, yang paling penting ketika S1 itu tahun keempat saya memutuskan masa depan saya adalah menjadi pengajar. Udah dapat ya Pak ya, passionnya udah dapat gitu Pak ya? Passionnya udah dapat, mulai dulu ASDOS, asisten dosen. Ya. Nah karena asisten dosen, supaya bisa jadi dosen penuh, ya kita harus ambil S2, S3. Karena kalau S1 kita nggak bisa jadi dosen penuh. Nah karena itulah saya mencoba mencari universitas yang terbaik, apalagi kan kalau saya melihat dalam tanda petik saing saya di FE maupun senior-senior, mereka akan datang dari berbagai universitas, terutama di Amerika Serikat. Jadi ya itu juga memotivasi saya untuk melanjutkan ke luar negeri. Dan juga ini ada informasi gelar doktor yang didapat pada usia yang relatif muda, bisa dikatakan 31 tahun. 31 tahun. Itu ceritanya gimana Pak? Kok bisa benar-benar mendapatkan gelar yang bisa dikatakan menurut saya sulit Pak ya? Ya, karena kebetulan tadi bahwa begitu lulus S1 itu di tahun 90 kan? Tahun 90. 91 sudah berangkat. Ya. 91 sudah berangkat ke Amerika. Berarti langsung Pak ya, nggak ada bolongnya ya. Kemudian yang kedua, S2 S3 ini nyambung. Karena banyak ya teman-teman saya ataupun orang lain Indonesia yang ambil pendidikan pasca sarjana di luar negeri, mereka ambil S2 dulu, pulang dulu, kemudian baru ambil S3. Sehingga ya waktunya memang menjadi kelihatan lebih panjang, usianya menjadi lebih tinggi ketika lulus. Tapi kalau saya ya, karena saya melihat belajar itu kayak momentum. Jadi kalau lagi momentumnya lagi pas, lagi bagus, jangan ditinggalin.
Karena begitu ditinggalkan, belum tentu kita bisa balik ke momentum yang kita harapkan gitu. Bisa timbul malas itu ada gitu Pak ya? Bisa, malas bahkan bukan hanya malas, tahu-tahu kita tidak termotivasi lagi. Nah, sekarang makanya saya udahlah teruskan saja, kebetulan memang tidak ada keharusan dari kampus untuk pulang dulu, sehingga akhirnya ya memang ya kalau bisa dapat dokter secepatnya ya, itulah tahun 97. Dan biasanya yang paling berat tugas akhir Pak ya? Tugas ya paling berat adalah bukan menulisnya, tapi waktu itu kami tugas saya adalah membuat model, ya model ekonometri namanya. Nah, bikin modelnya itu yang ya terus terang menghabiskan tenaga dan juga inilah kesabaran ya, karena kita kadang-kadang udah susah-susah menjalankan model, modelnya tidak convert lah istilahnya, gitu ya? tidak keluar hasilnya gitu kan, jadi harus ulang lagi, perbaiki lagi, jadi ya itu adalah proses belajar, proses meneliti yang menurut saya memang harusnya kita lewati. Gitu. Nah ini kan bisa dikatakan Pak Bambang kan hobi banget belajar. Ya. Ini mencari dambaan hatinya itu kapan sih Pak sebenarnya? Ketika S3 kah atau memang ketika berjalan S2 S3 atau gimana nih Pak? Ya kalau saya sih simpel aja yaitu SD SMP ya pasti ya kemudaan lah ya. Betul. SMA laki semua. Jadi paling pas ya waktu FE. Oh waktu FE. Waktu FE karena FE kan perbandingan perempuan laki-lakinya ya almost 50-50 ya. Mungkin jadi chance-nya lebih besar ya? Banyak. Jadi ya sering ketemu, artinya banyak interaksi dan saya mulai aktif kegiatan. Jadi sebenarnya mulai banyak kenal itu bukan karena di kelas kuliah, tapi karena kegiatan ya. Nah kebetulan ketemu calon istri saya pun di FE. Oh FE juga? Di FE tahun terakhir. Cinlok lah gitu Pak ya? Iya. Fakultas lah ya? Tahun terakhir dan terus setelah 2 tahun di Amerika kita nikah. Ini ngomongin hobi, sebelum kita masuk ke keluarga, hobi seorang Bambang Brojonegoro itu apa sih sebenarnya? Karena kan olahraga tadi sebenarnya kurang ya, apalagi senam gitu, kurang banget. Ya, tapi sebenarnya setelah saya ke Amerika tadi, hobi, sebenarnya saya tuh hobinya olahraga. Hobinya olahraga? Aslinya, aslinya? Terutama waktu bola SMP, tadi Pak ya? Main bola dan bulu tangkis. Oh baik. Dan satu lagi yang saya lupa juga bola voli. Bola voli. 3 itu sebenarnya yang utama. Sempat belajar tenis, tapi kemudian saya lebih suka bulu tangkis dibanding tenis. Break waktu SMA karena kita nggak melakukan kegiatan olahraga permainan. Waktu S1 juga kelemahan kampus UI di Salemba pada waktu itu nggak ada fasilitas olahraga. Ya. Jadi kita hanya bisa olahraga kalau pertandingan antar kampus, fakultas, gitu, atau antar angkatan lah gitu ya. Sehingga juga baik meskipun saya ikut tim bolanya, ya ikut bola-volinya, tapi ya nggak pernah latihan rutin. Nah justru saya mulai rutin olahraga itu ketika di Amerika. Karena kampus di sana memang lengkap sekali fasilitas olahraganya. Dan kebetulan fasilitas olahraga yang lain, apakah kalau sepak bola kan susah lah. Karena kita harus nyari susah untuk 10 orang, ya, nyari musuh lagi. Jadi nyarinya terlalu susah gitu kan. Jadi cari olahraga yang gampang. Bola voli pun rada susah. Karena kita butuh 12 orang untuk main kan. Sehingga akhirnya saya memutuskan bulu tangkis. Kenapa? Karena cuma butuh 4 orang ya kalau main double. Kemudian yang kedua, karena lapangan di sana harus di reserve sebelumnya, pesaingnya sedikit. Karena nggak banyak orang mau main bulu tangkis. Kalau main volley masih banyak, apalagi main basket. Ya, sehingga saya memilih udah main bulu tangkis. Nah di situ saya selama 6 tahun tuh rutin main bulu tangkis. Apalagi bulu tangkis jagoan Indonesia Pak ya. Nah dan kebetulan banyak orang Indonesia yang ikut, bahkan orang asing kadang-kadang juga join. Sehingga akhirnya sekarang ini olahraga saya tuh tinggal bulu tangkis. Sampai sekarang? Iya sekarang malah rutin, dibikin rutin. Berarti setelah 2 kali seminggu. Kita bisa coba tanding Pak ya. Baik, pemirsa sebelumnya kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.